Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal musyrikun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddah wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi durriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sidang Jumat rahimakumullah, Al-Quran dan Sunnah memberikan pedoman kepada kita di dalam berbagai kehidupan, mulai dari kehidupan berpribadi, berkeluarga maupun bermasyarakat. Ayat yang saya bacakan tadi surat Al-Ahqaf ayat 15 berkaitan dengan kehidupan keluarga. Ayat ini bisa disorot dari sudut tanggung jawab anak terhadap orang tua dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Potongan ayat ini berkaitan dengan tanggung jawab anak terhadap orang tua. Artinya menjadi hak orang tua. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat ihsan, berbuat baik terhadap orang tua. Jadi tanggung jawab anak terhadap orang tua harus berbuat baik. Dan hak orang tua diperlakukan baik oleh anaknya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Hamalathu ummuhu, ibunya mengandung. Kurhan, dalam keadaan susah payah, dalam keadaan tidak senang. Ayat ini bisa disorot dari sudut tanggung jawab anak terhadap orang tua, yaitu sadar bahwa dulu ketika dalam kandungan dia sudah menyusahkan ibunya. Dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, maka seorang ibu bertanggung jawab mengurus anak sejak dia hamil. Wa wada'athu kurha, dan menyusui, melahirkan sekaligus menyusui dalam keadaan tidak senang. Tanggung jawab anak terhadap orang tua sadar bahwa dulu telah merepotkan orang tuanya. Dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, ya harus siap menghadapi resiko punya anak itu dan harus diterima dengan lapang dada, harus diterima dengan baik. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, dan mengandung serta menyapihnya selama 30 bulan. Jadi tanggung jawab orang tua terhadap anak, dia mengandung dan menyusui. Ibunya menyusui sampai haulaini kamilain, 2 tahun secara sempurna. Artinya orang tua harus betul-betul bertanggung jawab sampai menyapihnya berusia 2 tahun. Oleh karena itu, anak yang berusia 2 tahun harus
sebelum berusia 2 tahun harus tetap di bawah asuhan ibunya dan tidak boleh dipisahkan dengan ibunya sang anak itu. Rasulullah SAW bersabda, man farraqa bainal waladi wa walidayhi farraqallahu yaumal qiyamah ma'a ahibbatihi. Barang siapa yang memisahkan antara anak dengan ibunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan dia dengan siapa yang ia cintai. Jadi konsekuensi kalau dipisahkan antara anak dengan orang tua, antara anak dengan ibunya, Allah akan memisahkan orang yang memisahkan orang yang tidak menyatukan kasih sayang ibu dengan anak itu di hari kiamat. Dia akan menderita kesusahan karena apa yang ia cintai tidak ada. Sehingga yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa bani. Mereka berlari dari keluarganya, dari saudaranya, dari sahabatnya yang ia cintai. Dan sekaligus juga di sini menggariskan hamluhu wa fisaluhu salasuna syahron. Kalau bisa jarak antara anak yang pertama, anak yang kedua dengan yang ketiga itu kurang lebih 30 bulan. Jadi kalau menyusui 2 tahun atau 2 tahun plus masa kehamilan, itu adalah jarak yang ideal antara anak pertama dengan anak berikutnya. Jadi jangan terlalu dekat antara kakak dengan adiknya itu, kecuali kalau sudah terjadi. Ya harus disyukuri. Cuman usaha menjarangkan minimal 30 bulan antara yang satu dengan yang lain itu sebaiknya. Kemudian hatta idza balagu asyuddah, sehingga dia dewasa. Jadi orang tua mendewasakan anaknya sampai berusia hatta idza balagun nikah, sampai usia nikah. Usia nikah memang tidak disebut di dalam Al-Quran berapa tahun. Tapi di Indonesia dipahami, laki-laki 21 tahun, perempuan 17 tahun. Jadi apabila anak itu sudah usia nikah, maka lepas tanggung jawab dari sudut pembiayaan yang utama. Kecuali kalau anak itu ternyata belum nikah. Jadi kalau sudah nikah, maka tanggung jawab keluarga mereka, seorang istri tanggung jawab suaminya, suami harus siap bertanggung jawab hatta idza balagun nikah. Wa balagu arba'ina sana, sampai 40 tahun tanggung jawab orang tua membimbing, memberikan binaan terhadap anak. Jadi kalau anak itu belum 40 tahun, ibu dan bapak bertanggung jawab untuk mendakwahi mereka. Tetapi kalau urusan pembiayaan sampai usia nikah atau sampai mereka nikah. Artinya kalau sudah 40 tahun, sama sekali anak itu harus bertanggung jawab diri sendiri. Dan doanya yang berusia 40 tahun, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang mampu bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan padaku dan nikmat yang telah berikan kepada orang tuaku. Artinya, kalau sudah anak 40 tahun usianya, dia harus hidupnya mapan. Sehingga dia bersyukur atas nikmat yang ia terima. Dan bukan hanya bersyukur kepada Allah, tapi berterima kasih kepada orang tuanya. Makanya doanya juga wa'ala walidayya. Oleh karena itu anak yang sudah berusia 40 tahun sudah berkewajiban membiayai orang tuanya. Jadi tanggung jawab orang tua terhadap anak yang sudah 40 tahun bukan dia menjadi beban, tetapi mendapat santunan dari anaknya. Makanya kalau di Indonesia usia 65 tahun itu pensiun, kalau dia nikah umur 25, maka
begitu dia berumur 65, anaknya sudah 40 tahun. Anaknya sudah bertanggung jawab. Dan harta yang dimiliki anak itu merupakan harta milik orang tua. Jadi bukan dibalik. Harta yang dimiliki orang tua belum tentu menjadi harta milik anak. Tetapi harta yang dimiliki anak, hasil usaha anak, itu punya hak orang tua. Ada seorang sahabat menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya harta lebih dari pokok, dari kebutuhan pokok. Maka si harta tersebut diminta oleh keluarga saya, oleh anak atau istri, dan diminta oleh ayah saya. Padahal satu-satunya, apa harus saya berikan kepada anak dan istri atau kepada orang tua? Maka Rasul menjawab, anta wa maluka liwalidika. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Maka orang tua memiliki apa yang dimiliki oleh anak. Oleh karena itu secara syariat Islam, semakin tua umur orang tua akan semakin baik. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Di akhir itu lebih baik, bukan dibalik. Kalau di Indonesia banyak ketika usia orang tua di pensiun, maka pensiunnya diminta oleh anak. Sehingga tidak sedikit orang tua itu membagikan harta pensiunnya kepada anak. Padahal umurnya masih lama dia. Sehingga kerepotan sendiri. Padahal di dalam Al-Islam justru ketika orang tua sudah lanjut usia merupakan tanggung jawab anak membiayai hidup orang tua itu sendiri. Makanya saya katakan harta dan yang dimiliki oleh anak itu milik orang tua, tapi belum tentu harta milik orang tua menjadi milik anak. Ini adalah prinsip an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Dan di sana ditandaskan wa an a'mala solihan, aku siap beramal soleh. Jadi sudah 40 tahun sudah mapan. Wa aslih li fi durriyati, serta memaslahatkan, memperbaiki keluargaku. Inni tubtu ilaik, aku bertobat kepadamu. Wa inni minal muslimin, sungguhnya aku adalah orang-orang yang siap menjalankan al-Islam secara kafah. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Ghafarahu li walakum walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum bitaqwallah, fa innal jannata iddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddah wa balagha arba'ina sana. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi durriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sidang Jumat rahimakumullah, ada 11 poin yang harus saya garis bawahi dari surat Al-Ahqaf ayat 15. Pertama, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Setiap anak diperintah berbuat baik kepada orang tua. Kedua, hamalathu ummuhu kurhan. Setiap anak sadar atas jasa orang tua yang telah mengandung, yang semakin melelahkan di masa silam. Tiga, wa wada'athu kurha. Persusuan ibu tidak bisa dibayar berapapun harganya oleh anak. Empat, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahron.
masa kehamilan hingga menyapi selama 30 bulan di bawah asuhan sang ibu dan bapak yang menyediakan harta. Kelima, hatta idza balagha asuddah, ketika dewasa anak sadar siapa yang mendewasakannya. Pendidikan tinggi merupakan jasa orang tua. Keenam, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, bermohon pada Allah agar menjadi manusia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, serta berterima kasih kepada orang tua yang telah mendewasakan. Wa ala walidayya, tandanya telah mendapat nikmat dan orang tua sudah mendapatkan keberhasilan mendewasakan mereka, maka berterima kasih kepada orang tua. Sudah berumur 40 tahun, sudah menyantuni orang tuanya. Wa an a'mala sholihan tarda, selalu beramal soleh yang diridhoi Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati, 9, hidupnya telah memang mapan, sudah mewujudkan generasi terbaik. Ini tubtu ilaik, sadar bahwa di dalam kehidupan akan selalu bersalah, akan selalu mengalami kesalahan, maka pandai-pandai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-11, inni minal muslimin, dia berjanji siap menjalankan al-Islam secara kafah. Mari kita tutup dengan menghadapkan kehadirat ilahi Rabbi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah wa ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab wa tijaratan lan tabur birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.